menuju ke hari kemenangan, tapi apakah akan menjadi kemenangan finansial untuk orang-orang karena kondisi geopolitik dan juga ekonomi yang semakin tidak menentu akhir-akhir ini. Tapi kita coba lihat, apakah ada hoki-hoki yang akan kita terima di akhir Ramadan dan juga menuju ke pertengahan Maret ini. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kalau memang ada, kira-kira bagaimana cara memperolehnya, dan jika ternyata itu tidak bisa kita dapatkan secara langsung, kita bisa menariknya dengan cara apa? Karena saya masih tetap percaya bahwa apapun yang terjadi di masa depan itu belum dituliskan sama sekali. Ini tergantung dari upaya kita. Sama seperti saat kita menyalakan GPS dan terus kemudian menuju ke satu titik, ada petunjuk di situ misalkan 1 jam, itu adalah perhitungan saat ini. Tapi saat kita jalan itu bisa lebih cepat, bisa juga lebih lambat. Karena dinamika yang ada di perjalanan. Dan juga tergantung dari pilihan kita akan menempuh jalan yang mana. Ini bukan mistis, ini bukan sesuatu yang tahayul, ini semuanya menggunakan cara membaca simbol dari ratusan, bahkan mungkin dipercaya kalau baca simbol aja 2000-an tahun yang lalu. Kita mulai, kali ini per zodiak. Jadi siap-siap untuk kalian semua yang zodiak yang akan dibacakan. Zodiak pertama ini adalah zodiak Pisces. Ini tanggal 19 Februari sampai 20 Maret. Untuk Pisces, apapun kalian menyebutnya, 19 Februari 20 Maret, ini kartunya, keluar kartunya langsung. The Queen of Cups, kemampuan meregulasi perasaan, harapan, dan bagaimana cara kita merespon, bagaimana orang itu berlaku kepada kita, ini akan membuat kita itu mendapatkan hoki dan keuntungan. Maksudnya bagaimana? Bisa saja hoki atau keuntungan itu ditutupi oleh perlakuan buruk orang lain kepada kita atau sesuatu yang tidak menentu. Jadi misalkan kalian semua adalah seorang pemasar atau seseorang yang berjualan. Selama ini menawarkan ke satu pihak terus ditolak terus-menerus. Nah, ini belum tentu rezekinya nggak datang dari situ. Jadi upaya kita untuk mengalahkan yang ada di dalam diri kita, memastikan keinginan dan juga harapan itu bukanlah sesuatu yang dikendalikan oleh orang lain, tapi dari emosi dan juga kondisi within yang ada di dalam diri kita. Maka jika kita bisa menguasai dan meregulasi dengan tegas, dengan penuh percaya diri, menyuruh, memerintahkan kepada diri kita untuk tidak terbawa oleh suasana, oleh keadaan, oleh amarah, ketakutan, kesedihan, maka ini adalah titik di mana kesuksesan dan juga hoki dan juga hal-hal yang berhubungan dengan materi dalam dunia ini akan datang kepada kalian atau kita. Jadi untuk para ikan, terutama saat ikan ini adalah hewan yang dia ini hidup di dalam air, menghirup oksigen lewat air itu tadi. Dia juga memiliki sebuah keleluasaan bergerak melebihi manusia yang lebih tertarik oleh gravitasi. Maka saya mengira bahwa sosok Pisces yang mudah untuk easy going ini jangan sampai menjadi sebuah hal yang akhirnya membuat kita itu mudah sekali untuk dipengaruhi oleh kondisi keadaan atau perkataan dan juga tindakan orang lain pada diri kita. Maka jika kalian semua memiliki sebuah keteguhan untuk meregulasi sikap perasaan kita, agar kita itu tidak mudah untuk di-drive atau diarahkan oleh perkataan dan tindakan orang lain, maka kita akan bisa mendapatkan keuntungan yang akan kita dapatkan. Rasionalnya atau secara logikanya adalah bisa saja kita menawarkan sesuatu di saat yang tidak tepat. Mungkin orang itu belum membutuhkan, dia mungkin belum menginginkan, tapi di saat kita berusaha lagi, mengetahui bahwa tujuan kita ini baik untuk menawarkan hal itu, maka di saat yang tepat nanti itu akan diiyakan dan itu akan merubah nasib kita. Percayalah bahwa sejatinya kehidupan manusia itu hanya butuh sekali keberuntungan untuk merubah semuanya. Dan satu keberuntungan itu memang susah untuk didapatkan. Jika kalian mendapatkan, maka ini akan merubah nasib kalian, termasuk keuangan. Tapi ingat, Pisces ini harus bisa meregulasi perasaan dan emosi yang ada di dalam dirinya. Kira-kira seperti itu. Dan kita ke kartu yang berikutnya. Kartu untuk zodiak Aries. Ada The Queen of Cups, ini Queen of Swords. Untuk para Aries di sini, Aries yang dia ini memiliki satu tekad dan juga satu keinginan, punya satu energi yang kuat, dan dia ini memiliki
Ratu Piranti, Aries tuh domba, betul ya? Artinya di sini cocok banget karena pedang The Queen of Swords adalah kartu yang meminta kalian semua para Aries ini untuk bisa menghitung, memastikan secara terstruktur apapun yang kalian akan lakukan, dan kalian memiliki sebuah commanding within yang kuat untuk melakukan itu. Kalau ini tadi bagaimana kita menguasai perasaan kita, maka kalau Aries dengan Queen of Swords ini meminta kalian untuk memastikan tujuan kalian ini sudah tepat, sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Kalian disiplin menuju ke sana, tapi tetap ada sebuah perasaan yang Queen itu bukan King. Ketegasan ini ketegasan yang sifatnya juga memikirkan apapun yang berkaitan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka hoki, keberuntungan, dan juga curahan rezeki ini akan datang saat kalian ini tidak memikirkan hanya diri kita sendiri, tapi juga orang di sekitar kita. Maka ini saat yang tepat jika kalian ingin mendapatkan keuntungan, cobalah kalian memikirkan juga apa yang diinginkan oleh misalkan karyawan kalian, misalkan ini adalah orang-orang yang ada di sekitar kalian membutuhkan bantuan kalian, saudara-saudara kalian, welas asih, satu kekuatan untuk melindungi, memberikan sebuah kehidupan. Ini adalah hal-hal yang melekat pada sosok Queen atau Ratu ini tadi. Jika ini kartunya keluarnya King, maka yang muncul di sini yang diperlukan adalah ketegasan, keberanian bersikap, ketegasan untuk melakukan sebuah hal dan tidak usah berhenti apapun yang terjadi. Tapi jika Queen di sini, maka mendahulukan orang lain, baru keinginan kita. Menimbulkan rasa welas asih dan menyayangi. Maka bisnis yang berhubungan dengan dunia yang berkaitan dalam lingkup dunia sosial ini akan lebih menghasilkan cuan dibandingkan bisnis yang hanya akan berfokus kepada keuntungan saja. Maka untuk Aries-Aries di sini cobalah untuk arahkan tanduk kalian ini untuk mengupayakan sesuatu, menghitung itu tadi lebih tepat lagi, dan tetap mengutamakan hal-hal yang berkaitan dengan sosial dan juga kehidupan orang sekitar kalian agar kalian mendapatkan cuan yang lebih besar nanti. Taurus. Jadi kalau Taurus ini kalau kita ngomongin ya, Sio itu kan sebenarnya hewan, tapi kalau di zodiak ini juga kebanyakan juga hewan juga ya. Banteng ini memiliki kekuatan yang kuat, tapi ini harus benar-benar diarahkan ke titik yang tepat. Untuk kalian semua para Taurus, di tengah-tengah bulan Maret menuju ke akhir Ramadan ini tadi, atau jika kalian mungkin bukan Muslim, kalian akan merasakan di Maret ini di mana pergantian musim ini terasa sangat akan kita alami. Maka kita diminta untuk fokus kepada satu saja tujuan kita, dan itu adalah hal yang sekarang ini kalian kerjakan. Maka kalian sejatinya sudah di perjalanan yang tepat. The Star menunjukkan kalau kita tidak terdeviasi. Kita sedang menuju ke titik yang tepat. Maka jika kalian tetap mengerjakan apapun yang kalian lakukan sekarang, maka cuan, keberuntungan, hoki ini akan datang. Artinya di saat ini kalian bisa saja ditawarkan ada banyak kemungkinan lain yang membuat kalian bertanya-tanya, apakah jangan-jangan ini adalah kesempatan atau titik atau momen di mana saya harus berpindah? Saya katakan itu tidak. Lakukan apapun yang sekarang kalian lakukan dengan lebih percaya diri, dengan lebih baik lagi. Melihat jauh ke depan. Pastikan kalian memiliki banteng ini kan kalau sudah melihat warna tertentu, dia akan aiming ke sana terus dan tidak akan berhenti, maka lakukan itu. Tidak terbelokkan atau teralihkan perhatiannya adalah satu hal yang harus tetap dipegang dan upayakan untuk tidak terbelokkan dengan alasan apapun. Maka untuk para Taurus di sini, hal-hal yang positif akan terjadi berkaitan dengan materi dan juga hoki jika kalian memiliki semua keberanian kalian melakukan apa yang saat ini kalian lakukan, tidak berpindah kepada hal yang lainnya dulu. Seperti itu. Gemini. Kartunya pas banget nih, kartu saya, zodiak saya, The Magician. Untuk para Gemini di sini, di tengah tahun ya, kalau lahirnya Gemini ini, dan Gemini biasanya digambarkan oleh sosok yang kembar, apapun itu tadi. The Magician artinya apapun yang kalian lihat ke depannya ini tidak akan bisa mempengaruhi keinginan dan juga keputusan kalian. Dan jika tadi ternyata The Star ini titiknya sudah tepat, maka sejatinya saat ini jika kartu Magician itu muncul, maka untuk para Gemini di sini, jika kalian memiliki keinginan untuk berpindah,
ini pun akan tetap menguntungkan kalian. Hal-hal yang sifatnya variabel dalam kehidupan ini somehow entah karena alasan tertentu, di saat-saat ini bisa kalian kendalikan dengan mudah. Elemen-elemen yang ada di sekitar kalian ini seakan-akan mudah untuk dimanipulasi. Tapi ingat, ini biasanya akan membuat para Gemini ini hilang fokus. Kelemahan para Gemini biasanya mereka ini jack of all trades. Mereka ini melakukan banyak hal. Merasa bisa, tapi mereka tidak fokus artinya. Akhirnya. Nah, jika kalian tahu apa yang harus kalian lakukan, apakah mau berbelok ataukah tetap lurus atau apapun, lakukan segera sekarang. Dan setelah itu tetap lakukan hal tersebut, jangan pernah dihentikan. Maka jika kalian bisa menguasai diri kalian, mengetahui bahwa kartu Magician ini menaungi upaya kalian dalam memperoleh hoki, cuan, dan keuntungan, saya melihat bahwa hal-hal positif ini akan terjadi ke depannya, dan apapun yang akan bisa terjadi, ini akan sangat menguntungkan kepada diri kalian. The Magician ini kartu yang kalau kita mendapatkan kartu itu, maka ini semua simbol yang ada di atas meja ini akan bisa kita kendalikan dengan mudah dan tidak akan mempengaruhi keputusan kita. Tapi tetap terlalu banyak pilihan akan membuat keputusan kita malah akan bisa berantakan.